Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia itu saat ini membutuhkan teknologi dalam setiap semua aktivitasnya. Karena apa? Teknologi informasi dan komunikasi ini merambah ke setiap sektor kehidupan manusia dan memberikan peranannya yang sangat besar. Seperti halnya yang paling utama adalah peranannya dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Jadi proses belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa disebut e-learning itu sekarang sudah sangat mungkin terjadi. Karena apa? Teknologi informasi dan komunikasi itu sekarang semakin maju karena medianya adalah dengan menggunakan seperti telepon, komputer, email, atau yang lain. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan untuk setiap pengajar atau guru itu memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Begitu juga dengan siswa itu sendiri. Dia dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang sangat luas dari berbagai macam sumber di dunia maya, di dunia internet, di cyberspace. Dan hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut dengan cyber teaching atau pengajaran maya, dunia maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Kemudian yang kedua adalah peranan TIK dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Ini sangat penting karena sumber informasi yang didapatkan semua orang, yang didapatkan oleh masyarakat tentang masalah kedokteran dan kesehatan itu semuanya ada di dunia internet. Sehingga apa? Masyarakat di sana, masyarakat secara luas bisa mendapatkan informasi yang sangat bagus seperti tentang akupunktur medik, alat-alat medis, kemudian cara merawat gigi yang baik dan benar bagaimana,
kita bisa mendapatkannya melalui internet. Kemudian yang ketiga, peranan TIK-nya yang ketiga adalah dalam dunia bisnis perdagangan. Dalam kemajuannya, para pelaku bisnis itu menerapkan sistem perdagangannya secara elektronik atau e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu adalah berdagang, berbisnis dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce ini itu dapat berupa penjualan barang-barang dagangan seperti batik, pakaian, makanan, atau mainan, atau apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh para konsumen. Atau mungkin bagi siswa bisa membeli buku pelajaran, tidak perlu harus ke toko buku, tapi bisa memesan lewat rumah dengan menggunakan jaringan internet, buku pelajaran, buku tentang apapun, tinggal mencarinya. Sekarang penjualan online, aplikasi-aplikasi penjualan online yang sedang marak sekarang ini adalah bisa menggunakan Shopee, Lazada, atau Tokopedia, atau yang lain. Semuanya ada di situ. Batik, pakaian juga ada di warung-warung online yang tadi sudah disebutkan. Kita bisa membeli buku, mainan, makanan, atau barang elektronik, terserah kita mau membutuhkan barang seperti apa. Kita bisa memesan makanan kesukaan kita melalui internet, melalui aplikasi, tanpa harus meninggalkan rumah. Duduk di rumah, pesan dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP. Kemudian yang keempat, peranan TIK dalam dunia perbankan. Saat ini peranan TIK dalam dunia perbankan sangat besar. Perkembangan TIK telah membawa bisnis perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam sistem pelayanan kepada masyarakat atau nasabah. Interaksi antara perbankan dengan nasabah atau masyarakat pun semakin mudah dilakukan dengan adanya layanan internet banking dan SMS atau short message service banking dalam bisnis perbankan sekarang ini. Kemudian dalam hal melakukan transaksi, penarikan atau penyetoran uang bisa menggunakan fasilitas mesin ATM atau automatic teller machine. Kita bisa melakukannya dengan mudah. Jika mau menarik atau store uang ke bank, tidak harus menghadap ke atau mengantri di teller yang ada di bank tersebut. Kemudian
peranan TIK dalam pemerintahan di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia, itu juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Layanan pemerintah dalam bentuk elektronik ini dikenal dengan istilah e-government. E-government itu adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, terutama masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya itu lebih efisien. Misalnya bisa berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bisa melalui email atau video conference, sehingga bisa terjadi tanya jawab, diskusi tanpa harus di tempat atau lokasi yang sama. E-government ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama, seperti memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Sebagai contoh, misalkan data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, dan sebagainya. Itu semuanya ditampilkan secara online. Nah, data-data itu nanti bisa digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang cocok. Kemudian yang keempat, yang sudah disampaikan tadi, dalam pelaksanaan pemerintahan lebih efisien, sehingga tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya itu harus berada pada lokasi yang sama. Kemudian yang keempat adalah peran TIK dalam penanganan bencana alam. Dalam menangani bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, atau bahkan tsunami yang dulu pernah terjadi di Aceh. Akhirnya apa? TIK hadir nih di sini, memberikan banyak kemudahan dengan memberikan bantuan alat berupa radio satelit yang kecil seperti gambar yang kecil, bisa dibawa kemana-mana, mudah dilakukan, mudah digunakan, sehingga koordinasi sesama satu tim bisa dilakukan dengan tanpa kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.